Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cajunyati dari mahasiswi Prodi Sejarah Peradaban Islam. Yang terhormat kepada guru pembimbing saya yaitu Bapak Saifullah dan juga Bapak Muhammad Ilham. Pembahasan yang pertama yaitu manfaat dari mempelajari ilmu politik. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan negosiasi. Memahami politik bisa membuat kita pandai dalam melakukan negosiasi itu. Kemampuan negosiasi sangat diperlukan dalam bidang apapun agar mendapatkan penawaran yang lebih bagus. Biasanya dalam bernegosiasi mencapai tingkat kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada kendala apapun. Biasanya orang yang pandai dalam berpolitik maka dia melakukan negosiasi dalam semua pekerjaannya itu. Bahkan dalam bernegosiasi tersebut dia memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu manfaat dari mempelajari ilmu politik. Semakin pandainya kita dalam dunia politik, pandai dalam dunia politik ini artinya kita dapat mengetahui atau menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan politik itu. Secara tidak langsungnya politik itu tidak hanya menyangkut tentang pembelajaran sistem pemerintahan saja, tetapi juga menyangkut dalam kehidupan sehari-harinya. Biasanya orang yang pandai dalam berpolitik maka semakin kecil kesalahan yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya tersebut. Yang ketiga yaitu manfaat dari mempelajari ilmu politik itu adalah ikut serta dalam memajukan sistem pemerintahannya itu, yang mana mengerti tentang hal ilmu politik memberi peluang bagi semua orang yang membuat sistem pemerintahan agar jauh lebih baik lagi. Yang keempat itu memperkaya wawasan kita tentang negara aslinya. Di sini kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti kasus korupsi pejabat negara, pilkada serentak, dan juga multikulturalisme, dan juga ada pula persoalan perempuan dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu manfaat mempelajari ilmu politik itu, dengan mempelajari ilmu politik kita bisa lebih mengerti tentang politik antar negara, dan juga karena di sini kita tidak akan tertipu lagi oleh para pemimpin atau pejabat negara, karena kita sudah mengetahui seharusnya apa yang harus kita bertindak seperti apa. Nah, itulah manfaat dari mempelajari ilmu politik. Yang kedua yaitu apa itu demokrasi? Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos yang artinya di sini rakyat atau penduduk suatu tempat. Sedangkan kretain atau kratos itu berasal dari kata kekuasaan atau kedaulatan. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi itu adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dan selanjutnya, demokrasi itu merupakan wujud kebersamaan dalam suatu negara, dan juga merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara, karena sistem kekuasaannya itu yang berlaku adalah res publica, yang artinya di sini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian demokrasi itu juga merupakan bentuk sistem pemerintahan di mana semua warga negara ikut setara, memiliki hak setara dalam menentukan keputusannya dan mengubah hidup mereka itu. Demokrasi mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan, perumusan, dan juga pengembangan dan pembuat hukum. Nah, itulah pengertian dari demokrasi itu sendiri. Yang kedua yaitu ada dua bentuk demokrasi pemerintahan negara, antara lainnya yaitu pemerintahan monarki yang terbagi atas monarki mutlak, monarki konstitusional, monarki parlemen. Yang kedua yaitu pemerintahan publik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu res, yang artinya di sini pemerintahan, sedangkan publika itu berarti rakyat. Jadi dengan demikian dapat diartikan secara umumnya yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan bagi sebanyak orang. Nah,
Nah, itulah pengertian dari demokrasi dan juga bentuknya. Selanjutnya itu bagaimana penilaian saya terhadap demokrasi itu. Nah, berhubungan dengan penilaian demokrasi, demokrasi di Indonesia sekarang ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri, yaitu kebebasan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, contohnya di sini saya ambil yaitu pemilu atau pemilihan umum. Pemilu saat ini sudah cukup amat baik tahun ini karena kecurangan itu kecurangan yang terjadi sudah bisa diminimalisirkan. Nah, itulah selanjutnya warga negara memiliki hak kebebasan dalam memilih dan juga partai politik sudah banyak. Walaupun agak membingungkan warga negara awam, yang mana di sini walaupun kecurangan tersebut sudah bisa diminimalisirkan, tetapi tetap saja ada kekurangannya. Contohnya saja dalam menentukan pemilihan, yang mana di sini banyak yang belum terdaftar. Nah, cara untuk mengatasinya tersebut yaitu dengan cara memperbaiki pembelajaran dan sistemnya. Yang ketiga yaitu kita membahas mengenai apa itu partai politik. Partai politik adalah organisasi yang dijalankan dengan orang memiliki ideologi tertentu. Nah, ada pun pengertian partai politik yang mana sekelompok orang dalam suatu kelompok itu memiliki ideologi tertentu. Nah, dan sekelompok itu terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, tujuan partai politik ini di sini sebagai untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan dengan cara yaitu yang bersifat konstitusional. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari partai politik itu sendiri. Nah, yang pertama sebagai media komunikasi. Nah, sebagai media komunikasi dapat memudahkan pemerintahan dalam menentukan kebijakan serta menjalankan pemerintahannya itu. Yang kedua yaitu sebagai media sosialisasi. Nah, sebagai media sosialisasi di sini yaitu yang mana di sini partai politik bisa mempromosikan partainya tersebut sehingga pada masa yang akan datang partainya itu dapat dipilih oleh orang. Yang ketiga yaitu sebagai media mencegah konflik. Nah, yang mana sini partai politik itu sebagai media pencegah konflik dan juga sebagai penampungnya. Itulah fungsi dari partai politik itu sendiri. Dengan kemajuannya itu diiringi dengan beberapa penyimpangan yang terjadi dalam dunia politik. Nah, sehingga menyebabkan di sini adanya beberapa partai namanya tercoret. Selanjutnya itu menurut pandangan saya juga di sini partai politik itu kurang transparan sehingga kemungkinan menimbulkan kecurangan, korupsi, penyuapan dan juga kerusuhan dalam yang akan terjadi.